Suasana panas masih terasa nih di bursa transfer Juventus. Ada pemain-pemain yang dipertimbangkan untuk dilepas, di sisi lain juga ada muncul nama-nama baru yang bisa mengubah arah strategi Juventus. Kali ini kita akan bahas tiga topik besar, tapi tentunya aku nggak sendiri di sini. Aku Sekar Nasri ditemani oleh Mas Anton dan Mas Pondra. Halo, halo Mas. Halo, Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, halo tiga semua. topik besar tadi. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama tentang Philip Kostic ya, pemain yang nyaris dilepas tapi sekarang justru digadang-gadang bertahan. Kedua, soal Dodo, bek kanan Fiorentina yang kabarnya akan jadi pengganti ya kalau benar pergi ya. Dan terakhir tentang empat negosiasi penting dari Sancho, Chico, Kolomuani sampai skenario lepas kontrak Vlahovic. Langsung aja kita mulai dari Kostic dulu nih. Buat banyak Juventini ya, nama Philip Kostic mungkin bukan nama favorit utama ya, karena gaya mainnya dianggap mungkin terlalu simpel, crossing heavy, predictable, dan jarang memberi kejutan. Tapi di mata Igor Tudor, Kostic bukan sekedar soal skill teknis, dia dikenal juga sebagai pekerja lapangan yang membawa energi, loyalitas, dan disiplin taktik. Nah, selama Klub World Cup kemarin, laporan dari Nikos Kira bilang nih, Kostic tampil luar biasa di latihan. Tudor juga menilai bahwa pemainnya ini paham peran, siap mengisi posisi di skema 3-4-2-1 dan bisa jadi pelapis ideal untuk Cambiaso. Nah, apakah ini berarti Kostic akan bertahan musim depan? Masih belum final ya, tapi yang jelas perspektif pelatih yang bisa mengubah segalanya. Dan sekarang Juventus mungkin melihat Kostic ini bukan sebagai beban, tapi mungkin sebagai aset. Tapi jawabannya mungkin yang lebih pasti akan kita tanya kepada dua narsum kita yang keren pada hari ini. Pertanyaannya adalah apakah keputusan Tudor untuk mempertahankan Kostik ini memang murni karena aspek taktikal, misalnya pengalaman gitu ya, dan kedisiplinan dalam 3-4-2-1, atau lebih karena keterbatasan opsi di bursa transfer, atau apakah ini hanya solusi jangka pendek sementara untuk mencari pemain lain, atau memang Tudor ini punya rencana khusus untuk mengoptimalkan Kostik dalam rotasi musim depan? Langsung aja kita ke Mas Paundra, silakan Mas. Mungkin yang solusi jangka pendek itu bisa jadi jawaban yang simpel ya, karena menurut gue eh Kostic ini kan di sisi kiri ini kan kita sekarang sudah punya Cambiaso sebagai andalannya nih. Dan sebenarnya kita masih punya satu bek kiri lagi yaitu Juan Cabal. Cabal ini kan di musim lalu bermain cukup bagus. Cuman sayangnya sekarang masih cedera, masih butuh 2 atau 3 bulan lagi mungkin ya sampai dia bisa benar-benar balik ke lapangan. Nah di sela-sela kembalinya Cabal itu maka ada solusi yang cukup simple yaitu si Kostic, pemain yang baru balik dari Fenerbahce, loan, kemudian balik ke Juventus. Tapi kalau dari kacamata fans kan kita ngeliat di lapangan kan kemarin 2 pertandingan di klub World Cup itu tuh sama sekali tidak meyakinkan gitu. Bermainnya benar-benar tadi udah disampaikan ya, begitu standar, tidak ada kreasi, tidak ada manuver, benar-benar ketinggalan jauh lah ya di ini kan kita sudah punya skema yang cukup firm gitu dengan Yildiz, Kolomuani, Turam dan Cambiaso di sisi kiri itu tektokannya udah enak banget gitu. Gak one two-nya, build up-nya, passing geraknya segala macam tuh udah enak di 4 orang ini. Makanya selalu bermain dari kiri kalau Juventus sisi serangannya. Nah, ketika Kostic masuk tuh mati semua. Jadi Kostic benar-benar bingung dia mau bertahan jelek terus nyerang juga nggak bisa. Nggak punya progresif pas, dribble juga ancur-ancuran. Jadi kacau sebenarnya kemarin itu di sisi kiri. Tapi ya itu kan kacamata fans ya. Kita ngelihatnya di lapangan secara nyatanya di layar kaca seperti itu. Tapi kalau dari pelatih mungkin melihat ya pertama dari segi taktik. Kalau dari segi taktik mungkin gue agak sedikit setuju juga karena Kostic ini secara atribut ini memang dia winger murni gitu. Pemain sayap kiri bisa nyerang, bisa bertahan, lumayan bagus bertahannya selama di waktu itu dipegang Allegri kan cukup gacor juga dan musim lalu di Fenerbahce pun juga dia menciptakan assist cukup banyak juga sampai 9 assist totalnya semua 2 gol 9 assist secara statistik is not bad lah Ya. Kostic itu ya jadi um, untuk taktik 3-4-2-1 mungkin Kostic bisa nih ya secara taktik bisa bener karena memang benar-benar dia winger murni tapi apakah dia akan menjadi solusi tepat untuk mengisi pelapis Cambiaso gue
berpikir kayaknya belum gitu. Kayaknya belum sampai sejauh itu. Jadi ini benar-benar gue melihatnya kayaknya ini solusi jangka pendek aja buat Tudor sambil nunggu pemain. Bahkan kita butuh dua wingback sebenarnya kan. Weah udah sebentar lagi dilepas, berarti kita mesti butuh gantinya. Cambiaso kita pertahanin tapi nggak ada pelapisnya, sementara Kabal masih cedera. Ya sementara yang ada adalah si Kostic ini. Jadi itu sih yang mungkin gue lihat ya sementara. Oke, masih terlalu mediocre, tapi walaupun bisa mengikuti strategi Tudor gitu ya, itu belum cukup ternyata bagi Mas Paundra. Kalau Mas Anton gimana nih? Nah, agak beda nih gua sama Mas Pondra nih. Kalau kalau gue lihat ya mungkin kombinasi antara keduanya lah ya. Memang keterbatasan di opsi bursa transfer sama ya Kostika sendiri masih punya sesuatu yang masih bisa dikasih. Cold World Cup oke lah, memang dia tidak perform dengan baik lah. Tapi eh, dari kacamata kita, kacamata si fans Pelatih, kan, mungkin ya pelatih beda pelatih lagi. melihat yang berbeda kan, betul artinya. Ditambah lagi kan musim depan, persis tadi lu bilang Mas Pandra bahwa Kabal sendiri setelah cedera comeback-nya kayak gimana nih? Belum ada kepastian nih. Musim lalu di Fenerbahce ini orang oke nih. Nah kan ditambah lagi udah jelas-jelas Tudor muji kan. Disiplinnya, staminanya, wingback murni, closingnya juga oke. Jadi dengan segala bermacam opsi dan pilihan tadi, gua rasa mempertahankan Kostik bukan hanya gara-gara buat satu dua musim, bukan buat satu musim aja. Memang semua kembali sih kepada si Kostik lagi sih, artinya performanya seperti apa. Tapi juga secara taktikal masuk, secara keuangan pun mungkin butuh dana lebih. Kalau dijual juga nggak gampang dia, artinya gitu kan. Mungkin dana kita bisa dipakai buat alokasi di tempat yang lain. Jadi mempertahankan Kostik itu opsi yang sangat logis dan masuk akal sih menurut gua. Satu sisi dia juga crossing-crossingnya oke kan. Kalau dibilang sementara, ya ya bener sih. Sementara satu musim lihat dia gimana sih. Tapi nggak bener-bener cuman ya udah deh karena ada lu gua pakai lu deh. Nggak begitu aja sih gitu artinya. Ya Kostik masih punya peluang lah untuk menjadi pemain yang bisa diandelin Juve di mungkin di beberapa kompetisi yang akan dilalui Juve musim depan sih. Menurut gua begitu. Makanya sebenarnya kalau boleh nambahin dikit, ya itulah Ya, pentingnya uji coba ya. Besok ada lawan Dortmund, terus ada lawan Primavera juga. Yaitu adalah Tudor harus bisa membuktikan bahwa memang pilihannya itu tetap tepat gitu kan. Gue yes. mempertahankan Kostic karena gue melihat tadi etos kerjanya, staminanya, di latihan dia bagus. Ya kontribusinya di lapangan secara sesungguhnya gimana kan itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau emang Tudor bisa mengambil perjudian itu, wah itu akan keren banget buat Tudor gitu. Yes, setuju, setuju, setuju banget itu. Ya, kita lihat Bung Kostic seperti apa pembuktiannya nanti pada saat uji coba ya, bro ya. Iya. Ternyata masih ada alasan untuk bertahan, dipertahankan gitu ya untuk Kostic di Juventus. Nah, kalau kita bergeser, sekarang kita ke sektor kanan, ke kanan gitu ya. Jika satu pintu ditutup, yang lain tentunya harus dibuka. Nah, ini ada isu dari Timothy Weah, udah lama ya sebenarnya bahwa dia akan segera pergi gitu. Kalau misalnya, let's say dia benar-benar jadi pindah ke Marseille gitu ya, Juventus tentunya nggak akan bisa menunggu terlalu lama. Dan ini muncul nama baru yaitu Dodo, yang merupakan bek kanan asal Brazil yang udah cukup gak asing gitu ya di pecinta sepak bola. Dia pernah jadi andalan di Serie A, dikenal dengan gaya main menyerang cepat dan dribble tajam, tapi juga dikenal sebagai pemain yang rawan cedera. Harga yang dipatok Fiorentina ya disebut mencapai 30 juta euro. Ini cukup fantastis ya, bukan angka yang kecil. Apalagi kalau kita bicara tentang Juventus yang sedang hitung-hitungan gitu ya. Tapi Fiorentina juga sudah cari pengganti ternyata. Artinya mereka siap kehilangan Dodo kalau harganya cocok nih di Juventus. Pertanyaannya untuk kedua narsum kita. Apa yang membuat Juventus tertarik kepada Dodo? Apakah karena gaya bermainnya lebih dinamis dan ofensif dibanding Wea, atau apakah Dodo ini memang tipe pemain yang tepat untuk sistem Juventus saat ini? Atau mungkin ini hanya karena kebutuhan mendesak di posisi kanan? Kita balik lagi ke Mas Paundra, silakan Mas. Dua-duanya logis juga tuh alasannya tuh. Yang per yang pertama sih sebenarnya lebih kepada bisa lebih upgrade dari Weah ya. Kalau kita melihat kemarin lihat Timothy Weah tuh agak gimana ya, kentang gitu, nanggung winger tapi larinya cepet sih, tapi kadang disenggol jatuh lemas, terus kayak menurut apa ya kurang kurang fight gitu. Kalau gua ngelihat Weah tuh gitu, kayak masih kurang
gigit gitu kalau gua ngelihatnya ya. Nah, ketika gua melihat profilnya si Dodo, cukup menarik ya sebenarnya ya dari segi atribut nih. Atributnya ini mirip dengan Ashraf Hakimi nih. Kalau kita lihat di data MB ya, di data MB itu mulai dari progresif carrier the ball-nya cukup tinggi, crossing-nya bagus, progresif pass-nya agak berkurang sedikit daripada Hakimi, passing defensive duelnya juga oke. Ini lumayan atributnya mirip-mirip dengan Hakimi. Jadi uh, bisa dibilang Dodo nih salah satu fullback atau wingback yang bermain cukup dinamis gitu. Dia maju oke, mundur oke. Tentu ini akan menjadi lebih baik kalau misalnya kita bisa dapatkan Dodo untuk menggantikan Wea. Jadi ada upgrade nih, ada upgrade skill, ada upgrade juga secara permainan. Build up, gue lihat juga dari tayangan-tayangan ada di YouTube ya. Carrier the bola dia oke, berani megang bola juga, berani ngontrol bola, passing-passingnya juga bagus, crossingnya oke. Yang jadi masih ganjelan gue adalah karena dia pemain Brasil. Apa tuh Pemain Mas? Brasil belakangan ini kita lagi kurang bagus gitu ya Iya, historinya. Paling hanya Bremer aja yang oke. Alexandro kurang. Douglas Luiz. Terus Danilo. Danilo ya, Danilo berakhir dengan tidak baik-baik aja. Ya Danilo dibilang jelek enggak sih, ya cukup Enggak sih. bagus juga, konsisten juga, tapi berakhir dengan cara yang tidak baik juga. Jadi gue kayak masih agak-agak trauma dengan pemain-pemain Brasil ini dan juga Fiorentina juga sama Fiorentina pemain yang kita beli dari Viola Mart ini belakangan juga lagi nggak bagus lagi nggak gacor Ya, Nico Gonzalez Bernardeschi Chiesa sebenarnya bagus tapi berakhir dengan tidak happy juga tidak happy ending. Nah, ini gue masih agak sedikit kurang satu nama, menyimpan trauma nih Dusan. dengan pemain. Dusan Vlahovic betul sekali. Vlahovic ini yang lagi rame kan. Jadi agak-agak sedikit trauma nih pemain Brasil dari Fiorentina gitu. Tapi secara atribut sih ini memenuhi taktik yang mungkin bisa dimainkan oleh Tudor. Atributnya tadi gue udah sampein mirip-mirip Hakimi, bermain dinamis, ada di sayap kanan, cepat larinya, passingnya oke, build upnya oke, megang bolanya oke. Oh, Tinggal masalah harga 30 juta. Yang menurut gue ya harga-harga Fiorentina nih kan ya 30, 40, 50. Kalau bisa sih di bawah itulah gitu ya. Kalau kita bisa dapat 20, 25 oke lah buat Dodo. oke. Ternyata paket lengkap ya sebenarnya Dodo kalau menurut Mas Wandra. Tapi ada Oh, cuman posturnya dia rada kecil, faktor rada pendek nationality, dia. selain faktor nationality, faktor Terus background klub gitu ya, tapi juga ada fisik yang ternyata fisiknya ya, Wah, fisiknya main kita fisik loh, gua main nggak tahu fisik. kalau kalau dari defense untuk bola-bola udara gua nggak pernah lihat kita nggak rutin nonton Fiorentina kan soalnya ya. Ya, Oke, kalau Mas Anton gimana Mas pandangannya terhadap Dodo? gitu dong Sekar. Jangan dikasih satu ketuaan, satu kemudahan. Bagi teman-teman Middle For ya. Jovet ini yang nggak nyambung, nonton tayangan sebelumnya ya, video sebelumnya ya. Jadi eh, jadi Dodo ya di umur 25, atributnya lengkap. Gue tambahin Bang, dia by one-nya oke. Hmm. By one-nya bagus dengan dia bisa ngelewatin. Terus dia berani nusuk ke dalam kotak penalti. Kayak itu atribut Dodo sih udah bener-bener inilah the real wingback Ya. modern seperti ini. Nah, ini dan di Tudor kan kepake banget. Tudor kan sangat kepake tipikal-tipikal orang seperti ini kan, Dodo kan. Ya, masalahnya itu dia. Mahal 30 juta. Dan lihat track record Fiorentina jual ke kita tuh kayaknya udah biasa kali ya. Bang, harga 10 dijual 30, harga 20 dijual 40, sama tuh Fiorentina tuh kadang kenapa nggak bisa kasih diskon? Gara-gara Roberto Baggio sejarahnya kali ya. Atau dari mana itu ya? Tapi memang kalau faktor Brazilnya sih tidak terlalu banyak eh, mempengaruhi saya ya. Karena kalau dilihat tayangan-tayangannya permainannya bagus sih artinya. Gue sih lebih ke harga. Plus satu lagi yang paling saya takut adalah cedera. Hmm. Dodo itu lumayan rentan cedera loh. Ah, terus kita membuang uang buat Juve 30 juta sekarang mungkin bisa dialokasikan buat yang lain, tapi ternyata dengan resiko cedera seperti itu, menurut gue ini hal yang perlu dipertimbangkan juga buat Hmm, Juve. iya benar. Ah, Iya benar ya. iya, lumayan kan dia Ligamen kan cederanya cruciate cukup banyak ligamen kan? 2023 2024 dia absen banyak tapi musim lalu enggak sih? Iya. Nah, tapi kan J Medical kita ajaib bro. Betul. Masalahnya nih cederanya cedera ligamen nih. Ligamen biasanya kambuhan.
Nah, nah artinya kalau secara atribut Dodo sangat pas, menarik banget. Jelek kita bener-bener dari WA. Tapi dengan harga segitu, dengan cedera begitu, apalagi fisiknya kata Bang Pondra agak pendek. Kalau gue bercanda kok fisik itu. Tapi sebenarnya kurang pas sih menurut gue. Terlalu terlalu gambling nggak sih Juve kalau bertaruh pada Ora Dodo? Gimana Apakah ada nih? opsi lain yang lebih masuk akal? Kalau gue sih begitu. Kayak terlalu gambling buat gue. Gimana nih Mas Anton udah dikasih yang middle juga usianya masih kurang nih. Kita opsi siapa lagi ya nanti? Kita nantikan aja di video-video berikutnya kali ya. Oke. Oke, kalau kita lihat berita Mercato minggu ini juga ada sebuah apa ya pola gitu, benang merah yang jelas bahwa Juventus ini sedang membidik bakat top, tapi di saat yang sama mencoba mengakali beban finansial gitu ya. Jadi kita bisa melihatnya dari empat kasus yang sedang terjadi gitu ya, empat case gitu ya. Yang pertama dari Francisco Conceição yang sudah ditawar 22 juta euro ternyata, tapi Porto tetap ngotot nih di 25 juta euro. Kemudian juga ada Randal Kolomuani yang mau dipinjam dulu baru dibeli, tapi PSG maunya tetap cash ya, alias PSG itu lebih suka menjual langsung dan menolak opsi pinjaman. Terus yang ketiga ada case dari Sancho ya, kabarnya sudah dekat dealnya, tapi ini ternyata belum ada tawaran resmi, di mana Juventus ternyata cuma bicara dengan agennya dan belum sanggup gaji penuh. Terus yang terakhir ada Vlahovic, di mana kabarnya akan putus kontrak demi memangkas gaji besar gitu ya. Nah, empat negosiasi ada satu kesimpulan yang besar ya sebenarnya Juventus tuh mau bermain apa ya mencoba bermain cerdas gitu ya. Tapi apakah bisa gitu ya? Kita langsung tanya ke narasumber kita pada hari ini. Kira-kira gimana nih Narsum melihat strategi Juventus ini? Apakah realistis berharap kalau bisa mendatangkan nama-nama seperti Chico, Kolomuani, dan Sancho dengan kondisi keuangan yang serba ditekan? Efisiensi ya, Juventus juga efisiensi ternyata. Dan apakah wajar kalau akhirnya Juventus tuh harus merelakan Vlahovic dengan cara terminasi kontrak demi merombak gaji skuad? Dan dari empat situasi ini, mana yang menurut Narsum paling masuk akal untuk tercapai dan mana yang terlalu ambisius? Kita kali ini mulainya dari Mas Anton. Silakan, Mas. Oke. Tadi siapa aja? Dusan, Ciko, Rondo Kalamuani, sama Sancho ya. Berarti ya. Gua mulai dari yang paling harus dilakukan ya. Sampai yang menurut gua paling, ini ambisius banget lah inilah ini kalau dapat aja bagus deh gitu ya. Nomor satu yang paling harus dibuang 1.800% Dusan Vlahovic eliminate kontrak udah deh secepatnya ada. Aduh, udah Bikin nggak perform pusing bikin aja. masalah, pusingin aja, bener kan? Ya, ya soalnya dia bener-bener cari masalah sama kita. Dia bener-bener mempertahankan supaya dia bertahan sampai akhir musim, pergi menikmati gaji besar. Terus Juve kan harus ambil tindakan yang sangat masuk akal. Udah kasih pesangon aja, paling nggak bayar pajak baji, udah co-offload kan, jadi bebannya kan. 1.800% Dusan buy, Dusan buy harus itu. Nomor satu itu yang paling masuk akal. Nomor dua, Ciko. Kalau gue Ciko. Karena Ciko itu cuman beda dikit Ih, duitnya. tinggal 3 juta doang Iya, itu selisihnya. tinggal tinggal Komoli mainin dikit aja. Udah deh, pakai bonus deh. Atau bertahap deh, Bos. 3 juta doang, perhitungan banget kan? Kita bilang begitu kan? Dan Cikonya sendiri udah ngebet mau ke Juve kan sebenarnya kan? Iya. Jadi menurut gua Ciko itu nomor dua yang harus terjadi itu 1.200%. Ya, itu Chico tuh 1.200% tuh. Ronald Kolomuani, Show Me the Muani. Sebenarnya gua pribadi sangat suka sama pemain ini. Meskipun di World Cup kemarin dia buang satu peluang gede ya. Itu kayak mengingatkan gua pada final Piala Dunia ya. Cuman kedatangan David sedikit mengubah peta situasi sih menurut gua. Yang tadinya mungkin kita bisa all out di RKM, mungkin sekarang nggak bisa all out. Tambah lagi PSG-nya kan juga PSG kan banyak duit ya, artinya ya. PSG ini gimana ya ngomongnya ya? Kita kan mau nego dengan opsi pembelian ya, pinjam setahun lagi dengan opsi pembelian gitu. Dan ternyata mereka maunya hard kan Obligation. langsung, bener gak? Yang langsung dibeli kan Bang Obligation. Pandre kan? Obligation ya, Obligation. hard, Obligation. keharusan untuk dibeli kan, artinya begitu kan. Nah itu
tarik-tarikan ini nih yang ternyata membuat transfernya makin alot. Tapi kalau gue pribadi, gue pengen banget di depan kita punya David sama RKM sih. Udah Dusan out, milik out itu udah oke lah menurut gue, kita masih punya Aziz dan lain-lain. Jadi RKM eh, sedikit sudah mulai di ambang batas ambisius, tapi gue masih pengen. Jadi 97% lah harapan gue lah. Nah, yang terakhir nih, Sancho nih, ngapain sih? Kalau gua ngapain sih? Aduh, di MU kayak gitu, di Chelsea kayak gitu. Oke, pada saat dia di Dortmund memang bagus, tapi gajinya Ya. mahal. Mungkin nggak sih? Ya, apalagi Romano bilang baru apa? Baru sepakat sama agennya aja kan. Jadi kalau Sancho ke Juve, menurut gue itu yang paling ambisius sih. Itu gue kasih 67% lah. 67% aja cukup lah itulah. Oke, Vlahovic paling diharapkan gitu ya Mas untuk terjadi. Yang paling Oh terakhir iya Sancho gitu. betul, betul. Besok nih, besok Flovi langsung terminate nih. Yakin gue besok Ah, langsung deh. oke. Nah, kalau Mas Paundra gimana urutan yang paling ingin terjadi gitu ya dan mana yang nggak paling diharapkan? Bro Anton pakai persentase udah kayak Momblano nih. Ada komanya gitu. 97,65%. Kalau gue Anton Membleno. Dan Momblano. Oke, dari urutannya gimana ya? Kalau dari yang pengen banget, gua Hmm. prefer ya pertama Vlahovic sih harus segera di take out ya. Vlahovic ini beban keuangannya besar sekali. Kemarin sampai ada pertanyaan dari teman-teman dari akun apa ya Football Manager kalau nggak salah. Emang kenapa sih Vlahovic kok sampai di Juve diginiin gitu ya? Sebenarnya secara jumlah statistik golnya nggak jelek sih 17 gol dalam satu musim tuh lumayan sebenarnya 2 digit. Cuma penampilan inkonsistensinya terus gampang lepas bola, kontrolnya acak-acakan, buang-buang peluang. Ini yang kita gemes ya fans Juve kan. Plus dia nggak mau nurunin gajinya. Sebenarnya Juve bukan yang nggak mau perpanjang kontrak, Juve mau udah menyodorkan kontrak baru, tapi gajinya dikurangin, jangan 10 juta, tapi kalau nggak salah 6 juta ya ditawarinnya. Vlahovicnya nggak mau. Nah, habis itu dikasih solusi pindah ke klub lain, nggak mau juga. Nah, udah mulai rese nih kalau yang kayak gini-gini nih, batu juga nih orang nih, tentang orang Serbia kali ya, keras bro. Oke ya kalau Juve keras, gue ikut keras. Ya. Iya, Si paling keras ini akhirnya ya ngotot, nggak mau pindah, mau udah ditawar sama Galatasaray, Fenerbahce, Al Hilal. betul, Gua nggak tahu ya, AC Milan nggak pernah ada tawaran konkret sih. Jadi betul, nggak pernah ada intention gitu ya kalau dia tuh mau mau menerima pinangan klub lain gitu even loan aja dia nggak mau gitu makanya betul, wah kacau juga nih orang nih ya kalau udah jadi batu sandungan begini mah mendingan ya udah kita putusin kontrak aja daripada kita harus bayar gajinya dia gaji kotornya sekitar 22 juta setahun penampilannya juga nggak hebat-hebat amat gitu kan apalagi sekarang kita udah punya Jonathan David udah pasti kesingkir tuh Vlahovic udah pasti striker ketiga kali apalagi kalau RKM masuk udah nggak kepake betul, ngapain kita bayarin gaji banyak-banyak mendingan kita buang cut minimal kita dapat mengamankan biaya beban gajinya selama 22 juta ini gitu meskipun kita nggak dapat uang penjualan ya tapi ya udahlah anggap aja kontraknya putus gitu ya 4 tahun doang nah yang kedua gue lebih ke RKM sebenarnya. Kalau Muani ini yang David dan RKM nih akan menjadi duet yang cukup menarik gitu. Kalau misalnya sampai bisa kejadian nih ya. Karena benar-benar nanti Tudor itu bisa banyak variasinya di lini depan. Bisa main 3-4-3. David itu bisa bermain di sayap juga. Dia bisa bermain di belakang striker. 3-4-2-1 dia bisa. False nine pun bisa bahkan bisa jadi striker ujung tombak juga jadi Tudor bisa memainkan 3-4-1-2 dengan Yildiz sebagai second striker atau playmaker dua strikernya dua di depan ada David sama RKM apalagi gue melihat RKM di Piala Dunia kemarin tuh oke banget tektokannya meskipun buang satu peluang ya tapi ya, dia udah nyatu gitu sama Yildiz tuh udah klop gitu sama Cambiaso sama Turam tuh udah enak banget apalagi kalau besok datang David. Sisi kanannya kemarin kan yang jelek kan di sisi kanan sebenarnya. iya, Nggak jelas kan Nico Gonzalez, kadang gantian Cop Miners, kadang Chico. Chico juga kadang nggak konsisten. Nah dengan adanya David,
harusnya ini bisa menjadi lebih lebih mantap lagi gitu. Makanya gue sebenarnya kalau dari bicara keinginan nih lebih ke lebih pengen segera Kolomuani. Cuman kendalanya itu memang di masalah eh, harga. Harga PSG pengen jualnya tuh 50 juta cash. Akhirnya nego-nego-nego, oke deh 10 juta loan, obligation to buy 40. 10 plus 40. Nah, Juve-nya masih tetap nggak mau kalau obligation to buy. Maunya option to buy 40 juta tapi pilihan deh. Gue bisa milih dibeli atau enggak. Ini yang masih menjadi selisih. Tapi beredar kabar terbaru, katanya Juve udah siap untuk obligation to buy. Kabar terbaru nih, gue ngeliat di X ya. Cuman kan ini belum valid beritanya. Ya kita doain aja mudah-mudahan bisa cepet. Chico, gue masih sebenarnya pemain ini gue antara masih 50-50. Karena Chico nih agak nggak kurang konsisten gitu di musim kemarin. Mainnya oke lah ngotot, tapi kadang-kadang masih suka selfish, egois, terus kadang cepet hilang bola juga. Kadang-kadang decision makingnya masih agak kurang tepat. Makanya gue kemarin tuh kalaupun gak ditebus nggak apa-apa juga kalau Konsesau. Tapi melihat perkembangan transfernya makin ke sini makin turun harganya, ya nggak ada salahnya juga sih kalau ditebus ya. Syukur-syukur bisa bisa dapat di harga 22 nih, 25 selisihnya cuma 3 juta. Ya bisa lah dua-dua gitu kan. Tadi Bro Anton bilang dua-dua plus tiga, tiganya bonus gitu kan. Iya, Add-ons iya, iya. gitu. Siapa tahu bisa diakal-akalin sama Komoli. Ya terakhir Jadon Sancho ini nice to try aja ya. Nice nice try gitu ya. Nice try aja kayaknya nih. Gue juga masih bertanya-tanya, sempat nge-tweet juga kemarin. Emang Sancho sebagus apa sih nih sampai 2 musim dikejar sama Juventus gitu. Giuntoli dulu ngejar, sekarang Komoli ngejar juga. Ya di Dortmund oke ya, tapi pas pindah ke MU melempem. Di Chelsea agak lumayan sih musim lalu. Tapi attitude-nya sedang dievaluasi lagi katanya sama si manajemen Juve. Mereka juga mau melihat aspek dari mentalnya, attitude-nya katanya kurang bagus. Kalau dari skill mungkin nggak usah diragukan lah. Skillnya udah cukup oke. Cuman yang masih mengganjal juga buat gue adalah ya pemain Inggris. Pemain Inggris tuh biasanya jarang ada yang gacor di Italia. Di Ya, Juve sendiri aja, David Platt dulu cuman semusim. Ian Rush dari Wales. Siapa lagi waktu itu ya? Pemain-pemain Inggris jarang ada yang oke di Juve. Ya Kelly aja masuk kan salah satunya. Kelly lagi, Kelly Kelly lagi. lagi. Jadi gue masih meragukannya itu. Nah, masalahnya adalah Juve masih belum bisa afford gajinya. Gajinya Sancho tuh kan 15 juta semusim. Juve cuma sanggup 6 juta kalau nggak salah. Nah, Sancho katanya udah siap nurunin tuh sampai 8 juta, masih selisih 2 juta. Pengennya Juve tuh 2 jutanya tuh di cover sama MU. Pengennya Juve tuh. Cuma ya kan pengennya Juve begitu karena MU sendiri juga udah mulai hopeless juga karena melihat Sancho kok Ya, sepi peminatnya nih. Yang minat cuma Juventus doang. Makanya melihat ya. melihat peluang ini, wah kayaknya MU bersedia nih nurunin nurunin harga ya kan harganya cukup murah loh, cuma 20 jutaan kalau nggak salah, nggak nyampe 30 kok. Tapi masalah di gajinya ini yang ternyata masih cukup ada selisih yang cukup gede. Makanya Juve berharap apa bisa loan dulu, loan dengan gaji 2 jutanya bisa dibayarin MU. Jadi ini kemungkinan masih masih cukup alot negosiasinya bersama. Bahkan belum ditawar katanya terakhir. Cuman ada sama agentnya doang gitu kan. Sambil belum ada penawaran resmi ke MU. Jadi masih lucu juga nih, masih cukup alot. Makanya tadi kalau Bro Anton bilang berapa tadi Bro? 70, 60. Persentasenya tadi berapa? 67, 67. Kalau gua 67. 66,4% lah. Perhitungan Wah, gua udah pakai rumus 66,4 tadi keluar angkanya. Itu mungkin Kar. oke. Bro, Ternyata Mas bro, gimana bro, gimana? kalau diadu antara Sancho sama Chico, cepet aja pilih siapa, bro? Misalnya, Secara atribut sih Sancho ya. Sancho Atribut ya. sama teknik skillnya, apalagi dia udah pernah masuk main di final Liga Champion, Dortmund, MU ya tim-tim gede. Kalau Sekar ganteng siapa Sekar? Sancho apa Chico Sekar? Masih Ciko, Mas. Eh, Imut-imut gitu ya soalnya Chico ya. Sorry. Oke, ternyata Mas Paundra juga lebih mengharapkan terjadi Vlahovic gitu ya. Dan terakhir adalah Sancho. Nah, kalau teman-teman Suara Juventus ini siapa nih urutan yang paling diharapkan untuk terjadi dan mana yang paling nggak diharapkan terjadi?
memang antara mempertahankan pemain seperti Kostic, terus mengejar Dodo sampai menegosiasikan transfer besar seperti Sancho dan Kolo Muani, semuanya dijalankan dengan logika keseimbangan antara ambisi dan harusnya dengan realita finansial Juventus gitu ya. Nah, tentunya untuk menulis pendapatnya jangan ragu, tulis aja gitu ya untuk kalau misalnya ada beda pendapat dengan Narsum, tentunya jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan juga lupa like, terus subscribe channel Suara Juventini, dan yang paling penting join membership Suara Juventini untuk bisa berkesempatan ngobrol bareng kita di online maupun di offline gitu ya. Dan bisa mendapatkan update-update seputar Juventini. Aku Sekar Nasli bareng Mas Paundra dan Mas Anton. Pamit dulu, kita akhiri dengan Vino alla fine. Forza 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 Juve! Juve. Juve.